Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati jajaran pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi IPENU dan IPPNU, yakni ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan juga divisi atau departemen, dan juga koordinator serta anggotanya. Yang saya hormati para rekan-rekan IPENU dan juga rekanita IPPNU yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bisa bertemu, berkumpul di tempat yang penuh barokah. Yang pertama, kita di masjid ini, jelas masjid adalah tempat yang penuh barokah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid, sebagaimana dalam ayat di surah At-Taubah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallaha fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Dan mudah-mudahan majelis kita ini betul-betul menjadi majelis yang mubarak, yang menjadi wasilah turunnya rahmat Allah dan ridha Allah kepada kita, sehingga kehidupan kita senantiasa dilimpahi keberkahan, ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita juga barokah, dan nanti pada saatnya ketika kita dipertemukan oleh Allah dengan jodoh kita betul-betul barokah, jodoh yang terbaik dunia akhirat. Saya doakan yang IPENU jodohnya IPPNU. Saya tidak mendoakan yang IPENU jodohnya IPENU, naudzubillah. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, yang kedua adalah salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada hadratur Rasul, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para rekan-rekan dan juga rekanita, saya malam hari ini sangat bahagia, bersyukur dan bangga dengan panjenengan semua, karena saya bertemu dengan orang-orang yang luar biasa seperti panjenengan ini, yang mana di sela-sela kesibukannya sebagai mahasiswa dan mahasiswi, karena ada satu ungkapan yang mengatakan bahwa ternyata hasil penelitian bahwa mahasiswa itu adalah makhluk paling sibuk sedunia. Bahkan saking sibuknya sampai ada yang tidak sempat kuliah. Jadi saking sibuknya sampai ada yang tidak sempat kuliah. Lembunang dihai. Kenapa kok saya bangga pada kalian? Karena tadi sudah disampaikan, saya tadi datang agak terlambat karena saya malam ini tadi perjalanan dari Singosari, dari rumah orang tua. Saya itu biasanya kalau Sabtu dan Ahad itu agendanya ke Jombang, tapi kebetulan hari ini karena besok ada acara sehingga saya tidak berangkat ke Jombang, dan hari ini kemarin ketika di WA insya Allah saya hadir sehingga bisa bertemu dengan panjenengan, orang-orang yang sangat-sangat luar biasa. Tadi saya sempat mendengar sekilas dari ketua pimpinan komisariat tadi, kalau bukan kita lalu siapa untuk yang menjaga dan menjadi benteng akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka dalam konteks itulah
Saya punya kewajiban moral untuk ikut ngurip-nguripi tradisi-tradisi baik ini. Karena tema kita atau tema yang diberikan oleh panitia kepada saya ini, saya ngerpek karena di backdrop tidak ada tulisannya. Jadi saya bertanya, katanya waktunya terlalu mepet, sehingga baru jadi itu kalau pesan itu jadinya besok. Kalau besok dipasang sudah tidak ada orang, sehingga tidak pakai backdropan. Tapi di flyer, di BC-an sudah disebar bahwa tema kita adalah semarak melestarikan kultur an-nahdiyah untuk generasi muda ilmiah amaliyah. Iki lek pidato disugi donat ya apa makmi. Ono ta wong ceramah mbek kecapan donat. Kalau minum masih mungkin. Ini 600 mili berarti saya punya waktu 60 menit. Karena per menitnya adalah berapa mili? Cuman masalahnya di rundown acara kemarin sudah dibatasi oleh panitia. Saya diberi waktu sampai pukul 21 lebih 20 menit. Berarti ada waktu 22 menit ke depan insya Allah. Nanti kalau tidak tutup dilanjutkan oleh pimpinan, oleh ketua komisariat, ya. Jadi saya hanya memberi poin-poin atau pengantar saja. Para rekan dan rekanita yang berbahagia, bagi yang bahagia dan mudah-mudahan bahagia beneran. Ya, bahagia itu kan harus dilatih, walaupun berawal dari pura-pura bahagia, mudah-mudahan jadi bahagia beneran. Tema kita ini semarak melestarikan kultur nahdiyah. Ini menarik sekali. Untuk siapa? Untuk kita generasi muda. Karena saya yakin di hadapan saya ini para generasi muda yang usianya pasti di bawah 30 tahun. Apa ada yang di atas 30? Panjenengan kira-kira berapa sampean usianya? 18 sampai 20. Saya 17 setengah, berarti kita selisih setengah tahun. Lebih dulu sampean enggak apa-apa lah. Untuk generasi muda ilmiah amaliyah, pertama yang ingin saya sampaikan, ini penting sekali, yaitu ilmiah dan amaliyah. Zaman sekarang itu ada kelompok-kelompok yang atau termasuk di antara kita mungkin itu hanya dari aspek ilmiahnya tapi tidak amaliyah. Ada yang amaliyah tapi tidak ilmiah. Saya memahami dalam konteks judul ini ilmiah yaitu terkait dengan, karena sesuatu yang ilmiah itu mesti berkaitan dengan ilmu. Ilmu itu bicara mengenai wawasan pengetahuan yang kemudian diverifikasi lalu menjadi sesuatu yang dinilai sebagai ilmu pengetahuan ini melalui metode-metode ilmiah. Ada orang itu yang digeluti itu hanya wacana toh, tapi tidak ada amaliyahnya. Ada yang amaliyah tapi tidak diilmoni. Ini yang nanti keropos jadinya. Jadi dua hal ini harus saling berkaitan. Ya ilmiah amaliyah sekaligus amaliyah ilmiah. Ini yang harus kita bangun untuk generasi muda. Kenapa? Karena melestarikan kultur itu dibutuhkan dua hal ini, yaitu dari sisi ilmiah sekaligus amaliyah. Dulu kita ini sering hanya amaliyah, sehingga ketika amal-amal kita, amaliyah kita diserang oleh kelompok di luar kita, maka kita kadang-kadang oh iya yo. Akhirnya banyak di antara keluarga kita itu yang kemudian gabung pada minhum atau ilaihim, pada kelompok mereka. Sehingga harus diilmoni bahwa apapun yang kita lakukan itu sudah ada landasannya. Maka ini kaitannya dengan ilmiah. Ini saling berkaitan. Lah kalau ilmiah saja itu sibuk golek dalil, lah iki apa dalile, tapi tidak pernah melakukan. Umpama puasa Rajab itu sunnah apa enggak ya? Dalilnya ada apa enggak? Wah, akhirnya sibuk ngurusi dalil tapi amaliyahnya enggak ada. Akhirnya gak tahu poso. Tapi diskusi toh. Nah, ini kan juga bermasalah di sini. Maka dari itu, saya ingin masuk untuk mencoba masuk menjelaskan. Kita berangkat dari sosok yang sangat luar biasa, sosok panutan kita dalam jamiah kita, yaitu Rais Akbar Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Saya sebelum masuk ke sana, saya ingin menyampaikan bahwa
Almarhum Al-Maghfurlah Romo Kiai Tolha Hasan itu pernah menulis di buku beliau yang berjudul Aswaja dalam Persepsi dan Tradisi NU, Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam Tradisi dan Persepsi NU. Beliau mengungkapkan ada 3 pendekatan yang digunakan untuk melihat bahwa satu kelompok itu aswaja atau tidak. Yang pertama, pendekatannya disebut dengan pendekatan historis. Apa itu pendekatan historis? Yaitu aspek sejarah. Dimulai dari mana? Dimulai ketika Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam intaqala ila jiwari Rabbi, ketika Rasulullah wafat. Rasulullah wafat itu hari Senin, tapi beliau baru dimakamkan di hari Rabu. Bukan untuk menunda, tetapi untuk bagaimana memilih pemimpin sepeninggal Rasulullah. Jadi Rasulullah jasadnya masih di situ, sehingga sahabat-sahabat itu berembuk di situ. Dari kaum Ansor, orang-orang Madinah itu mengajukan usul pemimpin ba'da atau pasca wafatnya Rasulullah adalah Sa'ad bin Ubadah. Orang-orang Muhajirin mengunggulkan atau mengusulkan Abu Bakar As-Siddiq. Lalu ada sekelompok sahabat, sekelompok kecil yang berpendapat bahwa yang meneruskan Rasulullah, estafet kepemimpinan Rasulullah ya sebagai penerus itu adalah bukan disepakati, tapi ini harus jalur secara genetik. Maka di situ berembuk. Akhirnya Umar ibnul Khattab dan beberapa sahabat senior itu teringat dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah dawuh begini, Quraisyun wulatu hadzal amr. Jadi suku Quraisy itulah mereka ini sebagai pemimpin urusan ini. Akhirnya secara aklamasi dipilihlah Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq sebagai Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai pemimpin umat Islam. Nah, tapi pemimpin sebagai nabi itu sudah selesai terakhir, karena Rasulullah itu nabi terakhir. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Oke. Ini agak saya persingkat karena waktu saya tinggal 15 menit. Ya. Lalu kedua, ini masih aspek historis. Jadi ketika Rasulullah wafat, kembali ke yang tadi ya, itu ternyata sudah muncul perbedaan pendapat. Kita harus bisa membedakan antara perbedaan pendapat dengan pertikaian. Perbedaan pendapat tapi tidak sampai pada pertikaian ketika itu. Akhirnya semua ulama, semua sahabat menyepakati bahwa Abu Bakarlah yang berhak menjadi Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi khalifah itu yang menggantikan, yang melanjutkan estafet kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, walaupun ada tadi pendapat tadi yang sudah saya kemukakan tadi itu. Lalu kemudian masih aspek historis, yaitu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu memimpin selama kira-kira 2 tahun, lalu kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Umar ibnul Khattab. Lalu kemudian ketika Khalifah Utsman ibnu Affan, Utsman itu memimpin selama 12 tahun. 6 tahun pertama kepemimpinan beliau itu kondusif suasananya. Tapi ternyata benih-benih perbedaan ini dimanfaatkan oleh orang-orang, termasuk ada yang terkenal namanya Abdullah bin Saba, seorang Yahudi dari Yaman. Asalnya seorang pendeta Yahudi, tapi dia kemudian pura-pura masuk Islam. Ini yang kemudian mengompor-ngompori bahwa yang berhak menjadi khalifah itu adalah Ali. Kan begitu. Kenapa? Karena secara genetik ini diturunkan. Ali itu masih sepupunya Rasulullah, Bani Hashim. Terus Fatimah, istri Sayyidina Ali adalah putri Rasulullah. Nah ini sehingga harus turunnya ke Ali. Sehingga dikatakan bahwa khalifah sebelum Ali itu merampas haknya Ali ibni Abi Thalib. Propaganda dilancarkan, termasuk Utsman dituduh melakukan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme.
Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah sekali lagi jangan pernah ikut-ikut mengatakan bahwa Utsman itu melakukan korupsi. Kita tetap hormat kepada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara logika tidak mungkin. Kenapa? Karena bagaimana mungkin orang yang korupsi lalu kemudian Rasulullah mengatakan bahwa Utsman itu termasuk salah seorang dari 10 orang sahabat yang diberi kabar gembira akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga di sini sudah mulai terlihat Ahlus Sunnah wal Jamaah karena berpegang apa yang didhawuhkan oleh Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Ini aspek historis. Sampai kemudian ketika Utsman terbunuh, lalu kemudian khalifah yang kemudian dibaiat adalah Ali ibni Abi Thalib, maka muncullah beberapa fiksi-fiksi. Ada yang tidak setuju. Kenapa? Karena ini pembunuhnya Utsman harus terungkap lebih dulu baru membaiat khalifah. Di antaranya kelompok ini dimotori oleh Muawiyah ibni Abi Sufyan. Lalu kelompoknya Thalhah bin Ubaidillah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya, Az-Zubair ibn al-Awwam ini mengatakan bahwa mereka siap membaiat Ali asalkan Ali bisa mentuntaskan siapa pembunuh Utsman dengan segera. Nah, dari perbedaan-perbedaan itu muncul, ini fakta sejarah, muncul ada yang namanya perang Siffin, ada yang namanya perang Jamal. Lah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ternyata Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu yang diunggulkan oleh kelompok-kelompok Syiah. Jadi fiksi yang pertama tadi, perbedaan pendapat, ini cikal bakalnya yang diyakini oleh Syiah, bahwa yang melanjutkan estafet Rasulullah itu bukan sahabat, tetapi ini harus diturunkan secara genetik tadi itu. Lah ini oleh Abdullah bin Sabah dimanfaatkan betul itu, sehingga disinilah kemudian dikenal dengan Syiatu Aliyin. Padahal Ali sendiri itu ikut membaiat Abu Bakar, Umar dan juga Utsman, sehingga Ali tidak merasa bahwa kekuasaannya dirampas oleh sahabat-sahabat sebelumnya yang menjadi khalifah. Tidak. Tapi itu terus, sehingga inilah yang kemudian menjadi dua kelompok besar, ada namanya Syiah, ada Sunni. Ini secara garis besar. Ini pertama dari sisi historis. Ternyata ini masih menyisakan masalah. Kenapa? Karena dari sisi historis, apalagi ketika Rasulullah mengatakan bahwa umat ini akan terpecah menjadi sekian golongan, 73, yang selamat hanya salah satu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka banyak kelompok-kelompok di dalam Islam itu yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka pendekatan historis harus dilengkapi dengan dua pendekatan setelah itu. Apa itu? Yaitu pendekatan secara doktrinal. Ajarannya seperti apa? Nah ini. Lah ajaran-ajaran inilah yang kemudian oleh ulama berkebangsaan India yang namanya Muhammad bin Muhammad Az-Zabadi Abul Fadl. Beliau memberikan garis, yaitu yang mana dalam melaksanakan ajaran-ajaran keagamaan dan dalam setiap aspek-aspek kehidupan itu menjunjung prinsip yang namanya at-tawassut wat-tawazun wal-i'tidal wat-tasamu. Ini garisnya ini. Lalu yang ketiga dari aspek apa? Yang ketiga inilah yang namanya dari aspek kultural, aspek budaya, aspek tradisi. Bagaimana tradisi yang dibangun, itulah kemudian dari pendekatan ini, maka disitulah mengerucut kemudian yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disepakati oleh As-Sawadul A'zam, yaitu kelompok mayoritas yang ada di dunia ini. Para rekan-rekan dan rekanita yang saya hormati, lalu saya lanjutkan. Maka kemudian Hadratul Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, ya, beliau itu menulis dalam kitab beliau Risalatu Ahli Sunnati wal Jamaah di halaman 9 ketika beliau menjelaskan apa yang dianut oleh penduduk Jawa atau Nusantara ini itu dulunya itu aman-aman saja. Artinya apa? Secara fikih mengikuti Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Secara kalam teologi mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya.
Lalu secara tasawuf mengikuti Abul Hasan Asy-Syadzili dan juga Imam Al-Ghazali. Ini ditulis oleh beliau. Baru kemudian ini dalam kitabnya Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, dalam kitabnya Hadratus Syekh, beliau memaparkan baru tahun 1330 Hijriah mulai muncul dan bermunculan pemikiran-pemikiran yang berbeda dengan pendapat mayoritas yang diikuti oleh ulama-ulama ketika itu. Jadi kalau 1330 Hijriah itu, kalau konversi tahun Masehinya sekitar tahun 1912, itu dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan muncul pemikiran-pemikiran pembaharuan yang dipengaruhi oleh pemikirannya Syekh Muhammad Abduh dan muridnya yaitu Rasyid Ridho. Lalu muncul pemikiran dari Muhammad ibni Abdul Wahhab yang di situ mengambil dari pendapatnya Ibnu Taimiyah dan seterusnya. Yang mana di situ termasuk mengharamkan praktek-praktek keagamaan yang sudah biasa dilakukan oleh penduduk di sini di Indonesia, di Nusantara ini, kemudian diharamkan. Maka di situ Hadratus Syekh itu memberikan penjelasan-penjelasan dan pencerahan. Maka dari itu, hari ini tantangan kita ini masih tidak jauh seperti dulu-dulu. Bahkan sekarang ini ya masih ada serangan-serangan terhadap amalia-amalia yang kita lakukan. Maka disinilah kita perlu penguatan-penguatan. Nah, sekarang saya mau masuk ke Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tadi kan dalam bukunya itu. Sekarang kita mau melihat sosok beliau. Jadi begini, Rek. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu termasuk seorang tokoh yang luar biasa, yang punya perhatian yang luar biasa terhadap umat. Buktinya apa? Pertama, ketika tahun 1900-an itu kan terjadi Perang Dunia Kedua. Lalu dampak dari Perang Dunia itu diantaranya adalah runtuhnya kekuasaan di Ottoman atau Turki Utsmani, sehingga wilayah Hijaz yang asalnya dipimpin oleh seorang raja kepanjangan tangan dari Turki Utsmani ini digulingkan oleh Ibnu Saud. Itu terjadi pada tahun 1924, maka berdirilah namanya Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Ketika berdiri kerajaan Saudi Arabia, mulailah di situ karena pemikiran yang diusung adalah Muhammad bin Abdul Wahhab berangkat dari Ibnu Taimiyah, maka semua praktek keagamaan termasuk bermadhab itu tidak digunakan. Dan slogan yang dipakai adalah kembali kepada Al-Quran dan hadis. Secara zahir kelihatannya bagus, tapi ternyata prakteknya, iya, kalau orang itu bisa memahami, menggali seperti mujtahid mutlak mustakil, seperti kapasitasnya Imamuna Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Lah kalau enggak ya malah rusak. Lah kan begitu. Lalu termasuk Raja Ibnu Saud ketika itu mau menyeragamkan tata cara beribadah, termasuk ketika beribadah haji, dan menghilangkan semua mazhab. Maka disinilah ulama-ulama pesantren di tanah Jawa ini merasa gelisah. Lalu ada Kongres Umat Islam yang akan mengirimkan delegasi ke Saudi sana, tapi ternyata kaum pesantren ditinggal, sehingga akhirnya kaum pesantren yang kemudian dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Wahhab Hasbullah ini dengan anggotanya, beberapa anggota termasuk ada salah seorang berkebangsaan Mesir namanya Syekh Ghanaim ini berangkat ke sana. Itulah yang cikal bakalnya yang kemudian memang itu disebut Komite Hijaz, yang menyampaikan pesan agar cara bermadhab itu tidak disatukan, tetapi tetap menghormati cara beribadah sesuai dengan madhab-madhab yang sudah berkembang selama ini. Itu merupakan salah satu bentuk perhatian Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk umat Islam.
Para rekan-rekan dan rekanita yang saya hormati. Lalu saya lanjutkan lagi. Lalu bagaimana kita sebagai generasi muda untuk meneladani beliau? Ya apa carane? Tadi sudah saya sampaikan di depan tadi ya, bahwa saya sangat bangga sekali ketika kalian itu bergabung dengan IPNU dan IPPNU ini. Karena disinilah kalian akan digembleng sekaligus bagaimana membentengi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah serta mendakwahkan akidah ini dengan baik, dengan cara-cara yang ma'ruf. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kalau kita baca sejarah beliau, dan itu disampaikan dari generasi ke generasi, beliau itu paling senang itu adalah surat favorit beliau itu adalah surah Al-Kahfi. Nah, saya mau masuk dari sini. Jadi kalau panjenengan browsing terkait dengan surah Al-Kahfi dengan Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, surat Al-Kahfi itu ternyata surat favorit beliau. Jadi kalau ziarah ke Makbarah Mbah Hasyim di Tebu Ireng, itu orang yang tahu, orang yang faham akan membaca surah Al-Kahfi. Itu koneksinya lebih cepat. Kalau orang yang tidak faham ya standar Yasin, tahlil gitu kan. Tapi kalau yang faham akan nambahi dengan surah Al-Kahfi itu. Salah seorang guru saya yaitu Dr. Kiai Haji Ahmad Musta'in Syafi'i itu mengupas kenapa kok Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu senang sekali dengan surah Al-Kahfi. Dan ini saya tambahi, boleh jadi ini tambahan saya kalau yang ini, karena memang surah Al-Kahfi itu memiliki keutamaan-keutamaan. Ada riwayat hadis Rasulullah SAW, riwayat Imam Muslim yang mengatakan man hafidha awwala suratil kahfi man hafidha 10 ayatin min awwali suratil kahfi usima minad dajjal. Barang siapa yang hafal 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi maka usima minad dajjal, dia diselamatkan atau diamankan atau dipelihara dari fitnahnya Dajjal. Atau di hadis yang lain Rasulullah bersabda, man qara'a surat Al-Kahfi lailatal jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'ataini. Barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, maka Allah menyinari dia di antara 2 Jumat. Jumat ini sampai Jumat depan. Belum lagi hadis yang lain, man qara'a surat Al-Kahfi adha'a lahu minan nuri ma bainahu wa bainal baitil atiq. Ada hadis yang begitu juga. Ini tambahan saya. Lalu yang kedua, boleh jadi ini yang disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Musta'in Syafi'i. Di surat Al-Kahfi itu para rekan-rekan dan rekanita. Jadi itu panjangannya rekan-rekanita. Di surah Al-Kahfi itu ada 4 kisah yang itu bisa kita jadikan sebagai sangu kita. Yang pertama yaitu menceritakan tentang Ashabul Kahfi itu sendiri. Yang kedua menceritakan tentang miliarder, orang yang sangat kaya, pemilik kebun yang sangat subur, lahannya besar, panennya juga luar biasa, tapi dia ingkar sehingga itu kemudian musnah. Tapi ada 2 pemilik kebun, satunya yang bagus, yang mengingatkan. Lalu yang ketiga bicara mengenai ulama cendekiawan, yaitu kisah Nabiullah Khidir dengan Nabiullah Musa alaihi salam. Dan yang keempat adalah berbicara mengenai Dzulqarnain, seorang penguasa yang sangat luar biasa, seorang penguasa yang adil. Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Sehingga 4 hal inilah maka boleh jadi Hadratus Syekh itu sangat senang dengan surah Al-Kahfi karena kandungannya ini luar biasa, yang ini bisa menjadi bekal buat kita semua. Kalau saya cek di dalam At-Tafsirul Munir karya Profesor Wahbah Az-Zuhaili, itu yang diungkapkan di dalam At-Tafsirul Munir fil aqidati wasyari'ati wal manhaj, itu ada 3 kisah. Kisah pertama yaitu tentang Ashabul Kahfi.
Kisah yang kedua tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kisah ketiga tentang Dzulqarnain. Sementara kisah mengenai ashabul jannah atau kisah mengenai orang yang punya kebun ini itu dimasukkan dalam konteks perumpamaan. Jadi 3 kisah itu diselingi dengan 3 perumpamaan. Perumpamaan yang pertama, wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nab, dan seterusnya itu, yaitu pemilik kebun 2 orang itu. Lalu perumpamaan kedua, wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard. Jadi perumpamaan kehidupan dunia. Lalu yang ketiga, ada perumpamaan di situ dikisahkan kisah nyata tentang iblis. Yang di situ dikatakan kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi, yaitu bicara mengenai kesombongan. Sehingga ini yang 3 hal ini jangan dilakukan, tapi yang 3 hal ini, bagaimana menjadi sosok-sosok Ashabul Kahfi, bagaimana sosok Khidir dan Musa dan sosok Dzulqarnain, inilah yang harus kita ambil hikmah yang luar biasa. Saya sekarang masuk ke Ashabul Kahfi yang pertama ini, karena ini relevan dengan kondisi kita para pemuda. Saya sebut kita karena saya juga masih muda. Nanti khawatirnya ketika saya sebut kita nanti ada yang tersinggung. Oh kita, ya kita itu, kalau kita itu kan mutakalimnya kan masuk. Masuk enggak? Masuk itu. Karena dalam bahasa Arab sama-sama nahnunya. Kalau masalah diartikan kita atau kami itu kan monggo. Ini para hadirin sudah lebih 3 menit ini. Padahal saya belum masuk ke Ashabul Kahfi. Saya sedikit lagi. Selak dikunci gerbangnya. Enggak di Mabna. Jam berapa? 12:30. Jam berapa Mabna dikunci? 21:20. Waduh. Ya wes mari wes. Loh, enggak beneran lah ini. Jam berapa? Oh di Putra 22, di Putri 21. Ya wes, sedikit aja sedikit. Gini, teman, wis kan sampai 9:30 iki. Jadi gini rek. Pertama bicara mengenai Ashabul Kahfi ini agak saya persingkat aja. Enggak tenang ini saya. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami akan ceritakan kepadamu Muhammad tentang Ashabul Kahfi itu dengan sebenar-benarnya. Lalu Allah menyatakan, ini yang harus kita garis bawahi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Innahum amanu, innahum fityatun. Fityah itu jamak dari fatan. Sesungguhnya mereka itu adalah para pemuda amanu yang memiliki keimanan, yang beriman terhadap Tuhan mereka. Wazidnahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka hudan, yaitu petunjuk. Keimanannya semakin kokoh dengan melakukan ketakwaan-ketakwaan. Ini satu pesan secara implisit kepada kita bahwa menjadi seorang pemuda itu harus betul-betul fityatun amanu bi rabbihim. Kuatkanlah keimanan kalian, kuatkanlah ketakwaan kalian, karena pondasi itu ada di masa muda. Itulah termasuk ketakwaan, termasuk keilmuan. Karena bagaimana bisa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kalau tidak ada landasan ilmunya? Maka Imam Asy-Syafi'i sudah berpesan, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara li dzatihi. Kehidupan seorang pemuda itu adalah demi Allah, itu dengan ilmu dan takwa. Kalau dua-duanya itu tidak ada, maka wujudnya itu tidak dianggap keberadaannya. Dan satu lagi, dawuhnya Imam Al-Haddad, beliau mengatakan, idza balaghal fata 20 aman wa a'jazahul fakharu fala fakhar. Nek ono arek usia 20-an tahun, berarti 20, 21 sampai 29 boleh jadi. Tapi wa a'jazahul fakharu, dia tidak punya sesuatu yang bisa dibanggakan, tidak punya keahlian, tidak punya keunggulan, fala fakhor, maka sulit dicari keunggulan kalau sudah kasep,
sudah terlanjur usia 30 tahun ke atas. Maka saya berpesan kepada kalian, ini mumpung kalian masih muda, usia 20-an tahun sebelum usia 30, maka perbanyak bekal, perkuat iman, perkuat takwa, nanti Allah yang akan membukakan jalan. Makanya dalam ayatnya disebut wazidnahum huda, tapi syaratnya harus betul-betul pemuda yang amanu bi rabbihim. Nanti kalau sudah wazidnahum huda warabatna ala qulubihim ilqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi dan seterusnya itu. Maka dari itu ini saya tidak bisa konsen ini karena sudah dikejar-kejar waktu. Yes, pesan saya itu saja. Sehingga terkait dengan nguripi kultur budaya tradisi, maka lengkapi amalia kita dengan ilmiah dan diilmoni, sehingga kita betul-betul memiliki keyakinan yang bagus, keimanan yang bagus, dan ketakwaan yang bagus. Wes, muka-muka manfaat, muka-muka barokah. Ini memang mungkin ketahuan di pembukaannya tadi saya ya, atau tadi mungkin acaranya mundur mulainya karena menunggu jamaahnya, para rekan dan rekan kita yang masih sibuk tadi, sehingga datangnya terlambat. Saya kira itu, ini sebenarnya belum tutup ini kalau ditutupkan ini dijelaskan lagi panjang ini. Ya, karena keterbatasan waktu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.